Yo, halo guys, selamat datang di RC Renan. Hari ini saya ada kesempatan untuk mencoba Hobbywing Quick Run Fusion Pro Elite. Nah, ini adalah versi upgrade dari Fusion Pro yang biasa ya. Nah, oke, seperti ini boxnya. Ya, seperti biasa lah ya. Dan Hobbywing Quick Run Fusion Pro ini adalah versi update ya. Jadi nanti ada beberapa yang di upgrade dari Fusion Pro ini ya. Dan bagi yang belum tahu, Fusion ini adalah seri motor brushless 2-in-1 ya. Ini ESC dan motor itu sudah menjadi satu. Dia simple, nggak terpisah gitu ya. Jadi cukup simple untuk ditaruh di RC kalian ya. Siapa tahu kan ada yang RC-nya itu ruangannya cukup sempit. Nah, ini jangan cocok untuk dipasang di RC yang ruangannya cukup sempit ya. Dan di Fusion Pro Elite ini juga nanti ada upgrade-nya itu ya. Dia ukurannya lebih kecil daripada Fusion Pro yang biasa. Oke, langsung saja dibuka aja guys. Oke, jadi saya tarik dulu ini. Oke, jadi ini dia Hobbywing Quick Run Fusion Pro Elite. Nah, seperti ini untuk detail-detailnya. Cakep ya, cakep. Terus untuk kabel ke baterai ini pakai XT60 seperti ini. Nih untuk on off seperti ini. Ini baru ya. Untuk on off nya ini kalau di Fusion SE punya aku kan cuma polosan aja. Sebentar tak cek ya. Oh, nggak polos. Untuk di Fusion SE dia warna hitam. Untuk di tombol powernya ya, dia warna hitam. Tapi ini warna merah aksennya ya. Ini dikasih warna merah. Terus ini kabel ke receiver dan ini untuk kabel aux ya. Ini bisa disetting nanti. Tapi ini bisanya sih untuk drag ya. Oke. Terus kita bahas ini. Apa sih perbedaan dari Hobbywing Fusion Pro yang biasa? Jadi Hobbywing Fusion Pro Elite ini itu ukurannya lebih pendek daripada Fusion Pro yang biasa. Fusion Pro Elite ini dia ada di 48,5 mm ya. Dan Fusion Pro yang biasa itu 58 mm. Jadi ada selisih 9,5 mm guys. Jadi ini lebih pendek itu ya, 9,5 mm. Kelebihannya apa? Kelebihannya yaitu kalau ruangan RC kita terlalu sempit, nah ini bisa jadi opsi yang lebih bagus supaya ini tidak nabrak-nabrak ke part-part yang lain ya. Jadi ini kalau dipasang di MN128 ini nanti pasti muat guys. Itu ya. Kalau untuk tempat-tempat yang sempit ini cocok banget guys gitu. Nah, terus perbedaannya apa lagi dari Hobbywing Quick Run Fusion Pro yang biasa? Nah, ini untuk baterainya ini sekarang sudah support sampai baterai 4S ya, 2S sampai 4S. Dan Fusion Pro yang biasa yang lama itu dia cuma support di 2 sampai 3S aja guys. Jadi sudah lumayan pro ya, ini pro banget ya, powerful ya guys. Dia support sampai 4S. Otomatis kalau kita pakai baterai 4S kan
itu ya, RPM-nya naik ya, lebih tinggi ya, kasarnya gitu ya, pandangan awamnya gitu ya. Kalau kita S-nya makin tinggi ya RPM-nya makin tinggi juga gitu guys. Torsinya juga begitu ya mungkin. Ini pandangan orang awam aja, seperti saya ini masih awam ya. Nah, selain baterainya yang sudah support 4S, Quick Run Fusion Pro Elite ini itu built-in BEC-nya juga naik. Yang sebelumnya di Pro versi Pro biasa itu cuma 6 volt sampai 7,4 volt ya. Ini naik menjadi sampai 8,4 volt gitu guys ya. Untuk BEC-nya ini. Jadi kalau kita punya servo high voltage, nah itu akan lebih maksimal lagi kalau kita pakaiin built-in BEC-nya itu di 8,4 volt gitu ya. Tapi untuk servo-servo biasa kita pakai yang 6 volt aja untuk BEC-nya. Tapi kalau kita punyanya servo cordless, nah itu nanti kita pakai di 7,4 volt guys. Itu lebih enak nanti. Nah, ini servo saya kebetulan di sini kan high voltage. Nah, ada logo ini high voltage di sini ya. Itu nanti bisa saya setting ke 8,4 volt ya untuk BEC-nya. Biar supaya servo ini bekerja lebih maksimal gitu guys. Itu cara awamnya ya begitu. Tapi untuk servo-servo biasa jangan coba-coba naikkan ke 8,4 volt, nanti takutnya voltnya terbakar guys. Nanti kan nggak lucu ya. Nah, ini juga kan ada tambahan kabel ini ya, aux. Nah, kabel aux ini di Fusion Pro biasa kan nggak ada. Nah, ini ada di sini. Kabel aux ini tuh fungsinya untuk mengubah satu parameter ya guys, seperti drag brake atau drag brake rate, drag brake force atau driving mode. Nah, nanti bisa diprogram lewat program card ya guys, gitu. Sekarang saya pasang aja dulu ya di kit saya. Ini SCX10. Nah, ini kit jadul ya. Kit tradisional ya, minim fitur pokoknya. Nah, kenapa saya pilih kit yang minim fitur? Nah, kalau kebanyakan fitur nanti maintenance-nya juga ribet ya guys. Pasti lebih banyak biaya kalau maintenance ya. Apalagi kalau ada dual speed, ada dual dick atau apalagi itu kan dia servonya banyak sekali ya. Ada 4 servo. Biasanya malah 5 servo. Belum servo-servo PTO, nanti lebih banyak lagi ya. Pakai kit tradisional aja. Oke, ini sudah terinstall di kit saya ya untuk Hobbywing Quick Run Fusion Pro Elite ini. Ini sudah saya pasang untuk kabelnya. Ini ya, kabel aux-nya juga tak pasang di channel 3 dan ESC ini masuk ke channel 2 ya. Oke, sekarang kita kalibrasi throttle dulu. Throttle range. Oke, ini di sini saya pakai Radiolink RC4GS. Ini pastikan udah full semua mentok ya untuk throttle-nya ya. Terus ini saya pakai baterai 3S. Colok. Kita tinggal tekan dan tahan sampai dia bunyi. Nah, dia bukan bunyi seperti ini guys. Ini keadaan netral. Kita tekan 1 kali, gas mentok, tekan lagi, gas mundur, tekan lagi, dan lepas. Nah, itu sudah terkalibrasi ya guys untuk throttle range nya. Oke, sekarang tinggal kita coba. Wih, bisa pelan banget guys. Bisa dilihat ya, ini pelan banget. Oke, sekalian saya program aja ya. Di sini saya pakai
program card ini bawaan Hobbywing Quick Run ya, 1080. Ini bisa pakai ini. Dan untuk ini programnya bisa pakai ini buku manualnya atau bisa buka link PDF-nya. Oke, ini tinggal dilepas aja untuk pengamannya. Nah, ini dilepas, terus kita colokkan kabel program cardnya. Posisinya seperti ini, minusnya di samping kiri ya. Nah, terus tinggal dihidupkan aja. Oke, di sini nomor 1 adalah running mode. Di sini bawaan pabriknya itu di forward and reverse RPM matching. Nah, ini ada 5 mode, tapi nggak tahu, ini masih awam banget aku. Ini ada mode-modenya, nanti bisa kalian pelajari aja ya. Aku soalnya pakai mode bawaannya aja. Ini ada 2 mode tambahan yang baru, hybrid RPM matching sama hybrid normal. Tapi di sini saya pakai yang bawaannya aja. Terus item nomor 2. Nah, ini ada LiPo cell. Di sini ada 2S, 3S dan 4S. Saya pakai yang auto aja dari bawaannya. Terus nomor 3 cut off voltage. Kalau cut off voltage-nya ini ada 4 mode, disable, low, medium dan high. Ini saya pakai medium aja. Karena saya nggak baterai LiPo ya. Kalau kalian sayang baterai, kalian pindah di high aja. Nanti biar masa pakai baterai LiPo kalian bisa lebih awet ya, atau bisa dimatikan aja biar langsung kembung nanti. Terus ini nomor 4 ada thermal protection. Ini mungkin buat suhu. Ini dia cut off di suhu segini, ada 105 derajat Celcius atau 125 derajat Celcius ya. Nanti kalau dia kepanasan mungkin bisa cut off sendiri gitu ya. Nggak mungkin sih, memang cut off sendiri nanti bisanya gitu. Terus motor rotation nomor 5, dia ada CCW sama CW. Counter clockwise sama clockwise ini berlawanan arah jarum jam dan searah jarum jam. Nah, ini bawaannya CCW. Jadi tadi sudah sesuai. Pas saya gas itu dia sudah maju, tidak mundur. Jadi ini sudah sesuai ya, nggak perlu diganti. Tapi nanti kalau pas digas dia mundur, nah bisa kalian pindah lewat sini, gitu ya. Terus BEC voltage ini dia bawaannya itu 6 volt nomor 1 ya. Ini ada 3 mode, 6 volt, 7,5 volt dan 8,4 volt. Dan karena di sini saya pakai servo high voltage, saya pakai nomor 3. Nah, oke. Itu dia BEC-nya nanti 8,4 volt. Oke, nomor 7 drag brake force. Drag brake force itu apa? Drag brake force itu kekuatan drag brake saat kita stop di tanjakan atau di turunan gitu ya. Nah, ini nomor 7 ini bawaannya dia di level 5. Nomor 6 ini level 5 guys. Nah, seperti ini. Ini cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya itu kalian berhenti aja di tanjakan atau di turunan, nanti dia masih maju atau berhenti gitu ya. Kalau kurang levelnya bisa kalian tambahkan ke level maksimum di level 8 ini nomor 9. Tapi kalau sudah cukup aja, kalau kitnya ringan ya di level sedikit ini nggak apa-apa. Oke, ini saya tambahin aja ke level berapa ini? Ke level 6 aja. Nah, oke. Karena kit saya agak terlalu berat ya. Tapi nanti dicoba lagi. Terus drag brake rate, ini drag brake rate ada di auto aja. Nomor 8. Terus nomor 9 max reverse force. Nah, ini bawaannya ada di level berapa ini? Oh, ini ada di 100%. Ini untuk mundur ya. Untuk mundur ini sebaiknya ditaruh di 100%. Ini kalau kita terjebak lumpur atau terjebak di kubangan-kubangan gitu ya, ini mundur 100% ini cukup membantu ya. Tapi ada yang nggak suka sih, kadang ada yang temanku yang nggak suka dia ditaruh di 100%, katanya sering kepencet. Nah itu bisa ditaruh di 25% atau 50%. Nah ini tergantung selera kalian aja atau style main kalian ya. Terus nomor 10 max brake force. Ini max
Brake force ini sih untuk ini ya, mode 2 ya. Ini untuk manual, rem manual. Ini biasanya kalau main-main balap, nah itu main rem manualnya itu nggak terlalu dipakai kalau di kit adventure ya. Terus nomor 11 ini RPM decrease rate. RPM decrease rate itu apa? RPM decrease rate itu seberapa cepat motor ini menyelaraskan RPM ya dari input throttle range kita. Nih, tadi dari input ini dia seberapa cepat menyelaraskan gitu. Awamnya ya. Ini cara awamnya, cara saya. Awamnya itu ketika kita gaspol, terus kita lepas throttle. Nah, ini motornya ini enggak langsung berhenti atau dead stop ya. Nah, itu dia masih ada putaran sedikit. Nah, intinya apa? Simpelnya itu masih delonyor gitu guys, masih berputar ya, nggak langsung tek berhenti gitu. Jadi lebih aman untuk gear-gear kalian karena nggak gampang rontok ya nanti jadinya. Seperti itu awamnya ya. Dan semakin kita menaikkan levelnya ini, itu dia akan semakin cepat untuk stopnya ya, atau dead stopnya tadi. Jadi ini akan saya pakai di level 1 aja seperti bawaannya, atau nanti bisa dirubah kalau masih terlalu ndelonyor gitu pas kita gaspol terus kita lepas throttle. Jadi ya kita pakai di level 1 dulu, nanti kalau kurang kita tambahkan gitu ya. Terus punch, ini punch untuk punch pertama ya, kalau kita gaspol shot gitu. Ini akan saya pakai bawaannya aja nomor 5, level 5 ini. Oke, nggak saya rubah. Ini neutral range, ini juga nggak tak rubah, ini biar di 8% seperti anjurannya aja. Nih ya, ini aux channel function. Nah, ini yang kabel tambahan kuning tadi ya, ini bisa dirubah fungsinya. Ini ada 5 opsi di sini. Item 1, item 7, item 8, item 9, dan item 10. Ini untuk aux channel, ini item 1 berarti ini bisa merubah running mode ini ya, bisa pilih-pilih. Cuma tadi dijelaskan itu cuma salah 2 ya, salah 2 aja tadi, nggak semuanya. Terus item 7 ini berarti kan ini drag brake. Nah, yang standarnya tadi bawaan pabriknya kan ini drag brake force, ini untuk style ini ya, kekuatan remnya pas berhenti di tanjakan, kekuatan berhenti pas tanjakan gitu guys, bisa setel lewat remote seperti ini untuk levelnya. Jadi nggak perlu ke program card. Terus item 8 berarti drag brake rate. Nah ini drag brake rate, item 9 max reverse force, item 10 max brake force. Nah ini bisa kalian pilih aja sesuai keinginan kalian ya. Nah, tapi kalau saya di sini bisanya cuma buat drag brake ini ya, drag brake force. Nah, item nomor 7 saya pakai yang nomor 7 aja, ini nomor 2 berarti sudah selesai. Oke, seperti itu aja sih ya. Ini nanti bisa kalian pelajari sendiri karena saya orang awam, nggak begitu ngerti, cuma suka pakai aja. Oke, saya matikan dulu. Oke, ini setelah tadi ya kita rubah DEC nya menjadi 8,4 volt untuk servo high voltage. Ini servo brushless tes. Udah lebih cepat, udah lebih maksimal ya. Bisa tremor nih pokoknya. Kita tes torsi sebentar. Ngetesnya pakai terima aja kali ya. Ini paling pelannya segini. Kita tes. Enteng lah kalau cuma satu ban gini ya. Dan Quick Run Fusion Pro Elite ini sangat senyap ya, nggak ada suaranya. Tapi ada suara sedikit sih. Ada sedikit suara, cuma nggak terlalu mengganggu. Sampai kayak nggak jalan guys. Ini padahal jalan loh. Siput banget ini. Kalau ditanya semut atau enggak, ini semut banget.
Ini sampai nggak kelihatan nah. Nah, ini sampai nggak kelihatan. Semut banget pokoknya. Ini bakalan cocok dikit crawler ya, atau low center gravity. Ini bakal cocok banget karena motornya kecil, pendek, nggak terlalu besar, itu bakal cocok banget, nggak terlalu makan tempat ya. Dan nanti akan saya coba dipasang di kit MN128, nanti bakal muat atau enggak ya. Kalau dipasang Fusion SE gitu kan kita harus cowok grill gitu ya. Kalau pakai dipasang Fusion Pro Elite ini nanti bakal cowok atau enggak gitu ya. Oke, dia naik, udah naik. Ini semut banget. Semut banget pokoknya. Yang mau beli, ini harganya 1,8 jutaan. Kalau ada diskon bisa lebih murah pastinya. Kalian nunggu diskon aja kalau mau beli. Nanti linknya tak taruh di deskripsi atau di link video aja yang mau beli. Oke, sekarang kita tes di luar aja. Kita tes untuk maksimal RPM-nya ya di baterai 3S. Karena saya nggak ada baterai 4S, jadi yang ngetesnya pakai baterai 3S aja ini ya. Oke, kita keluar. Oke, ini tampak dekat tadi. Untuk semutnya seperti apa? Ini paling semutnya seperti ini. Ini kayak nggak jalan. Sampai kayak nggak jalan guys. Oke, sekarang saya sudah di luar. Mari kita tes untuk torsinya ya, yang melewati obstacle seperti ini. Kita tes pakai trim aja. Oke, ini sudah jalan, tapi bukan yang paling pelan ya. Kalau paling pelan dia nggak sampai-sampai nanti guys. Oke. Ini yang saya rasakan ini kalau dari Fusion SE itu cukup berbeda ya untuk semutnya, ini untuk halusnya cukup berbeda jauh guys. Kalau dari Fusion SE lebih semut ini, tapi kalau dari Fusion Pro biasa itu saya belum pernah nyoba, jadi nggak tahu rasanya. Tapi kalau dari Fusion SE ini lebih enak, lebih smooth. Ini akan lebih maksimal kalau kita pakai baterai 4S guys. Ini akan lebih mantap lagi untuk torsinya. Oke, dia sudah naik. Mohon maaf kalau berisik, ini di pinggir jalan rumah saya guys. Mohon hiraukan sandal jepitnya ya, sandal jepit ya. Hiraukan aja. Gaspol terus. Nah, kalau torsi nggak usah diragukan lagi. Ini sudah 3 menit cuma ngelewatin ini, tambahin aja. Sekarang kita tes speed.
Ntar ada motor. Oke. Pak. Ya, lumayan kenceng guys. Bentar ada motor lagi. Kita tes lagi gaspol. Ya seperti itu untuk gaspolnya. Seperti itu untuk gaspolnya guys. Ini akan lebih maksimal lagi kalau pakai baterai 4S ya. Ini akan 33% atau 30% lebih cepat dari baterai 3S ini guys. Untuk RPM nya ya, kalau kita pakai baterai 4S. Yang di terus ini. Nah itu loh tadi yang dimaksudkan dengan RPM decrease rate tadi guys. Ya. Kalau kita lepas throttle-nya itu dia nggak langsung dead stop ya. Dia masih ada jarak gitu untuk pengeremannya dia, untuk menyesuaikan RPM ya. Lihat. Gitu guys. Nggak langsung mandek gitu ya. Oke guys, jadi seperti itu tadi ya untuk review Hobbywing Quick Run Fusion Pro Elite. Nih seperti itu tadi, kurang lebihnya mohon maaf ya karena saya masih awam, jadi ini dari pandangan awam saya sebagai penikmat aja. Nah, jadi kalau kurang detail mohon maaf, nanti bisa kalian tambahkan di kolom komentar aja ya guys. Oke, jadi menurut saya ini cukup enak sih, lebih enak dari Fusion Pro SE ya. Fusion SE ya. Kalau Fusion Pro belum pernah nyoba soalnya, jadi nggak tahu. Itu, dan kelebihannya tadi bisa pakai baterai 4S dan BEC-nya naik gitu ya, sampai 8,4 volt. Oke, untuk yang mau beli nanti tak taruh linknya di deskripsi atau cek link video ya. Oke, enak guys ini. Kalau dapat diskon ambil aja. Daripada ambil yang pro biasa, tapi selera sih, pasti ada kekurangan dan ada kelebihan gitu guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih waktunya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.